fi syarhil arba'in an-nawawiyati ing dalam syarah kitab Arba'in Nawawi. Ngomentari ala qaulihi ingatase dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh man ahdasa hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Di sana di Arba'in Nawawi ada hadis ya. Man ahdasa ya, ini man ahdasa hadasan, man utai sahabat iku ahdasa nganyari amalan ya, atau gawe-gawe amalan, gawe-gawe amal. Man utai sahabat iku hadatsa gawe-gawe atau nganyar-nyaraken sapa man hadatsan ing perkara kang anyar, perkara kang baru, hadatsan perkara kang ora dicontoh kanjeng Nabi. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, awa atau ngayomi sapa man, bela sapa man muhdisan ing perkara ing wong kang gawe bid'ah, tidak melakukan tapi dia mengiyakan dan membela malah ketika ada pertentangan dalam masalah itu, fa alaihi mangkaiku tetep ing atase man laknatullahi utawi laknat Gusti Allah. Dalam hadis Arba'in Nawawi dijelaskan di sana, barang siapa yang mengada-ada berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi katanya falaisa minna, maka orang itu tidak termasuk golonganku. Nah, di sini dijabarkan oleh Syekh Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri bahwa yang dikandung maksud dalam hadis itu adalah man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Wa dakhala lan mlebu fil hadisi ing dalam iki hadis sing orang yang mengada-ada ya atau membantu orang yang mengada-ada perbuatan di luar petunjuk Rasul, ini mendapat laknat Allah. Antara lain yang masuk di dalam adalah al-qudu, al-opal uqudu, piro-piro akad al-fasida, tukang rusak, akad fasid. Akad yang rusak. Ya, rusaknya fasad bisa macam-macam, bisa karena tidak memenuhi syarat, bisa karena pada waktu ijo kebul tidak sah, dan banyak lagi. Itu termasuk bid'ah yang laknatullah ya. Yang laknatullah karena menjalankan ibadah di sini ya, yang butuh akadnya rusak. Allah Ustaz. Wal hukmu lan gawe penyaksian ma'al jahli sertane atau memberikan hukuman, menentukan hukuman ma'al jahli sertane kebodohan, menentukan ketentuan hukum tanpa melihat dasar-dasar agama yang ada ya. Nah ini jadi ngukumi sakarepe dhewek.
tidak melihat dalil-dalil tentang hukum. Wal juri dan penyelewengan dalam hukum. Ini termasuk hadis tadi yang fa'alaihi la'natullah wa nahwu dzalika, lan sepadane mengkono-mengkono contoh, mimma saking perkara la yuwafiku kang ora nyocogi apa ma asyara ing syara. Apa saja yang ternyata ditinjau dari segi apapun syara tidak mengizinkan, syara tidak memberikan dasar yang jelas ya. Ini namanya bid'ah yang tadi dikatakan laknatullah ya, yang dolalah. Wa kharajal kejabat lan dikecualikan anhu saking hadzal hadis apa ma perkara penggawean la yakhruju kang ora metu apa ma an dalil syar'i saking anane dalil syara, kal masailil ijtihadiyati, kal masail kayatune pira-pira masalah al ijtihadiyati kang bangsa ijtihad, menguatkan apa ijtihad itu adalah menguatkan pendapat ya, melalui dasar pemikiran ya. Kayak masalah ijtihadiyah allati laisa allati yo masail laisa kang ora ana iku bainaha ing dalam antarane masail wa baina adillatiha lan antarane lan ing dalam antarane pira-pira dalile masail apa rabitun perkara kang nyambungaken illa dzannul mustahidi kejabat keyakinane ya, para mujtahid. Wa kitabatil mushafi lan kaya dene maning wa kitabatil mushafi lan kaya penulisan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini termasuk ijtihad masuk dari sini. Karena tidak ada perintah Rasul untuk mengumpulkan Al-Qur'an yang ditulis di pada daun-daun korma, pelepah korma dan seterusnya. Yang terkumpul ya ada di rumahnya siapa? Ummu Asma dan seterusnya. Itu kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan dikumpulkan dari satu jadi Quran buku. Itu di luar perintah Rasulullah. Dan itu termasuk perbuatan bid'ah yang seperti itu. Bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu nggak dilakukan, ya kita tidak tahu keadaan agama sekarang seperti apa gitu loh. Agama Islam tidak akan mungkin akan berlangsung sampai sekarang. Tapi berkat bid'ah yang dilakukan oleh masa Utsman bin Affan, maka kita semua bisa mempelajari Al-Quran. Nah, ini. Wa tahril madzhabi lan apa wa tahril madzhabi lan yang bersiakan piro-piro mazhab wa kutubin nahwi lan kaya dene nulis piro-piro kitab nahwu wal hisabi lan mungkin kitab hisab ya.
Ini adalah hal-hal yang tidak termasuk bid'ah dolalah. Ini kitab nahwu ini kan diperlukan ya. Pada masa sahabat itu tidak ada kitab nahwu, nggak ada ya. Tapi amalan para sahabat ya, ucapan-ucapan para sahabat saat itu sudah bernahwu, sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW itu masih hidup juga banyak perbincangan yang menyangkut masalah nahwu, banyak ya. Cuman tidak jadi ilmu, hanya saja ketika ada orang mengucapkan sesuatu yang susunannya agak aneh misalnya, lalu ada orang yang mendengar itu langsung lapor kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, laporan dengan apa ngomong kayak gini sih, bener apa orang? Dari susunannya disampaikan. Ini. Jadi sudah ada dijawab yang benar seperti ini susunannya. Jadi sudah ada waktu itu, cuman tidak ada ilmunya yang disusun secara teratur seperti sekarang. Sekarang ada banyak, ada jurumiyah, ya, ada imriti disusun seperti itu. Itu di luar perintah Rasul kayak gitu. Ya. Termasuk amalan bid'ah seperti ini, tapi bukan bid'ah yang masuk pada hadis di atas ya. Bid'ah yang malah mungkin wajibah barangkali, wajib. Karena apa? Tanpa menyusun ilmu nahwu, nah nanti banyak orang yang tidak tahu tentang Al-Qur'an isinya ya. Nah, ini tentang hadis. Ini. Tapi berkata dan nahwu, nah kita akan tahu. Manakala ada orang membaca Quran lalu salah karena penguasaan nahwu yang memang ada, bisa menyalahkan orang baca Quran. Meskipun tidak hafal Quran, ini bisa. Ini salah karena nahwunya enggak pas gitu loh. Penerapannya. Walidzal krono iki masalah, iki masail. Ternyata ada bid'ah yang masuk dolalah, ada yang tidak. Walidzal krono iki masalah, ya, tentang masalah bid'ah yang masalah hadis ya, bila qasama bagi sapa Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam al-hawadisa ing piro-piro perkara kang anyar dibagi ilal ahkamil khomsati, ilal ahkamil piro-piro hukum al khomsati kang 5. Di sini Syekh Ibnu Abdissalam melihat masalah seperti tadi, ternyata ada bid'ah yang tidak dolalah ya. Lalu membagikan bid'ah menjadi 5 ini. Ada 5 bid'ah di sini. Faqala nuli berpendapat, nuli ngucap sapa Syekh Ibnu Abdissalam, ngucap al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Al bid'atu tekang aran bid'ah iku fi'lu ma nglakoni perkara lam yu'had kang ora tau den weruhi, ora tau den saksiaken apa ma fi asri Rasulillah, ing dalam masa kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Pada masa Rasulullah masih hidup tidak ada, tidak pernah diberitahukan atau mungkin dilakukan. Nah, itu bid'ah secara umum. Di sini bid'ah iku wajibatan. Wajibatan iku ana bid'ah kang wajibah. Wajibat ini kepada uga, wajibat pada uga bid'ah wajibah. Kata limin nahwi, kaya ngajarakan ilmu nahwu.
Wa gharibil kitabi lan ngajaraken kitab-kitab atau lafaz-lafaz asing ya dalam Al-Qur'an. Wa gharibil kitabi lan ngajaraken lafaz kang gharib. Gharib kang asing ya dalam Al-Qur'an, was sunnati lan dalam hadis. Mimma nyatane saking perkara ya tawaqqafu kang dadi kandhek, kang dadi ora dadi mauquf apa fahmu syariati, faham syariah alaihi ing atase ma. Jadi pertama adalah bid'ah wajibah, bid'ah tapi wajib. Nah, ini bikin bid'ah wajib. Ini pertama itu. Contohnya adalah kayak mau nyusun kitab nahwu, ngajarakan Al-Quran, ngajarna masalah gharib muskilat ing Al-Quran misalnya, itu wajib itu hal yang wajib diajarkan. Sebab tanpa ilmu nahwu, nah para ulama ya orang-orang itu akan sulit untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, ini. Jadi kalau nggak disusun, nggak dipelajari, maka dosa. Mulanya kayak belajar ilmu nahwu itu kan fardu ya. Sebenarnya ada yang fardu kifayah, ada fardu kifayah ya. Wa muharramatan lan iku ana bid'ah ang muharramah kang den haramaken. Ana mani bid'ah yang diharamkan. Berarti ini dolalah mlebune. Ka madhhabil qadariyati kaya dene madhhabe kaum qadariyah wal jabariyati lan madhhab jabariyah wal mujassimati lan madhab mujassimah. Madhab Jabariyah nanti juga di bawah nanti akan dibahas secara detail tentang Jabariyah, Qadariyah, ya. Mujassimah lah ini. Qadariyah secara umum, Qadariyah ini yang punya konsep ya bahwa semua amalan manusia ini adalah atas dasar aktivitas dan kemauan manusia itu sendiri. Tuhan tidak punya andil dalam perbuatan manusia. Itu Qadariyah. Jadi punya satu konsep seperti itu. Manusia hidup itu setiap hari amalnya itu tidak karena Tuhan, tapi karena memang dheweke. Dari inisiatif manusia sendiri. Kamu berangkat ke sini ya karena dhewek. Dudu karena Gusti Allah dudu. Allah tidak punya andil untuk langkah-langkah manusia. Ini Qadariyah. Nah sebaliknya Jabariyah. Jabariyah ini justru sebaliknya. Punya konsep bahwa semua perbuatan manusia itu diatur oleh Tuhan. Manusia itu hanya sebagai wayang saja, dalangnya Allah. Jadi kita mau berbuat apa sekarang di sini itu karena Allah, tidak karena kita yang mau, tidak. Ya. Nah ini itu Jabariyah. Jadi semua Allah, itu loh. Ana wedhus mlaku dia jaluk ya ini kan Gusti Allah. Seperti itu Jabariyah. Tapi pernah kalah ya dalam diplomasinya ya. Jabariyah itu pernah kalah oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang contoh gampangnya begini, ada dua santri, yang satu itu mungkin Qadariyah barangkali, yang satunya lagi Jabariyah. Ya. Jabariyah ngotot bahwa perbuatan manusia, Gusti Allah sing ngatur. Ya. Akhirnya apa? Santri kan biasa udut, ya, biasa udut. Batir Jabariyah lagi turu. Lah sing Qadariyah lagi udut, diselomot lagi turu. Ya. Diselomot pakai rokok gitu. Lalu bangun marah-marah kan ya. Kurang aja nyelemot nyong. Gusti Allah sing nyelemot dudu nyong. Ya, Gusti Allah. Seperti itu. Nah, cari kono kaya aku cari Gusti Allah. Ki nyelemot dudu nyong Gusti Allah karepe iki lho. Aja jengkel seperti itu. Nah, sehingga kan ternyata konsep Jabariyah tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ternyata dilakoni dening wong liya orang terima sih ya. Ya Gusti Allah nyelemot ora gelem. Berarti kan enggak konsisten. Ya. Dan nanti juga yang paling penting lagi nanti di bawah adalah ada kelompok mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Jabariyah, Qadariyah ini tergolong bid'ah yang muharramah di sini ya. Muharramah. Wa mandubatan lan iku ana bid'ah kang mandubah sunnah ka ahdasir rutubi wal madaris. Rubdi ka ahdatul kayatene gawe tempat pendidikan ya, tempat pesantren misalnya, pondok pesantren ya. Kayak pondokan ya. Wal madarisi lan bangun madrasah, pira-pira madrasah. Ini bid'ah. Karena dulu Rasulullah tidak mengajari kita untuk bikin madrasah tidak ada ya. Pesantren ya, padahal ya sudah ada ininya, sudah ada isyarahnya. Karena sementara ada kelompok itu, kelompok jenggot yang sering keliling di masjid-masjid ya, ngotong kompor, ngotong panci, itu kan ada seperti itu ya. Dakwahnya keliling, dakwahnya keliling ke masjid-masjid itu. Ini, nah itu saya pernah berjumpa dengan kelompok itu dan menanyakan, saya menanyakan kenapa kok harus keliling-keliling ke masjid-masjid sih? Ya. Kok enggak buka majelis saja gitu loh. Loh jawabannya apa loh? Rasulullah itu kalau dakwah keliling, enggak di tempat satu, tidak. Ke suatu tempat, ke rumah-rumah orang itu. Seperti itu keliling Rasulullah. Ya. Ini. Nah, kita jangan menempat satu tempat ya. Itu. Kayak pesantren misalnya itu dianggap kurang pas. Karena apa? Orang keliling, orang dakwah keliling. Malah gawe pondok, latan kiai ini nang kono bae, santri ning kono, ngajine ning kono. Nah ini. Itu dianggap keliru. Kudune keliling katanya. Lalu saya sampaikan, lah buktinya apa? Rasulullah kok keliling? Loh ada. Rasulullah itu sering kadang-kadang ke rumah Abu Jahal ya. Sebagai bukti bahwa Rasulullah itu ke rumah Abu Jahal, sering ke situ dakwah agar masuk Islam Abu Jahalnya. Sampai-sampai Abu Jahal bikin jebakan di depan rumah, bikin sumur. Biar nanti Rasulullah datang itu kejebur. Itu menunjukkan berarti Rasulullah sering ke situ. Mengajak Siti Abu Jahal. Berarti tidak di rumah Rasulullah keliling. Saya jawab, Rasulullah keliling itu dakwah untuk orang-orang yang belum masuk Islam, agar masuk Islam. Itu Rasulullah keliling aja gitu. Lho nek jenengan lawis Islam didakwahi manggo apa? Ngono. Masjid ada jamaah berarti wis ana Islam sudah maju, ada sholat jamaah di situ. Ini tidak wae dikelilingi. Mending nek gawe tentrem, gawe panas kadang-kadang gawe rusaknya tatannya sudah ada malah kan gitu.
Jadi Islam sudah tentram, sudah enak dijalankan ibadahnya, dirusak oleh kelompok jenengan yang keliling ke masjid-masjid, kan begitu. Rasulullah dulu itu keliling karena apa? Belum Islam. Gitu. Makanya kalau sampean itu pengen keliling, jadi orang Islam. Coba di sana di Bali, di Papua, itu loh, itu baru. Silahkan yang belum Islam diajak Islam. Ajak Islam dibudak-budak Islamnya orang benar dan sebagainya, nggak perlu. Nah ini. Ya sehingga malah ndak wae wong Islam ngono lho. Wis kaya kowe mending hari dakwah bener. Yang dakwah itu baru dibina dari santri 6 bulan. Ya. 6 bulan dari santri dari 0 sampai pinter 6 bulan. Itu wis ditugasi kon jadi dai dakwah itu. 6 bulan. Makanya ketika datang ke sini pernah mau minta waktu ke sini ya. Untuk isi di pondok katanya nanti minta waktu apa Pak Tamarib 3 hari di sini ya. Lalu saya minta, mana coba yang mau ngisi siapa orangnya, tolong bawa sini. Lalu besoknya datang, ya 3 orang berjenggot itu datang membawa 2 anak muda. Bocah nom loro, ya usia sekitar 25-30-an lah. Bocah loro. Bawa ke saya, lalu saya nanya kepada yang salah satu itu. Mas sampean dari mana? Saya dari Palembang. Terus jadi santrinya Pak Kiai ini ya sudah. Saya mau ikut Pak Kiai ini. Ya. Berapa lama Mas? Saya alhamdulillah sudah 6 bulan. Alhamdulillah 6 bulan. Ya. Satunya lagi sama sih Mas. Di mana? Saya dari mana? Solo. Boyolali gitu ya. Sudah berapa bulan nyantri? Saya agak lama alhamdulillah 8 bulan. Siji 6 bulan, siji 8 bulan. Pan ngisi ning santri sing wis mondok 3 tahun. Nah kepriben kira-kira? Ya. Saya bilang monggo nek badhe ngisi monggo, tapi sampean habis nanti Mas. Loh kenapa? Di sini santri sudah 3 tahun, 6 tahun belajar Islam, sampai baru 6 bulan belajar Islam mau diskusi sama santri, peragat sampean Mas. Silakan kalau mengisi. Tapi gitu. Monggo. Enggak apa-apa. Tapi nanti kalau dibantai jangan jangan menyesal seperti itu. Santri saya sudah 6 tahun banyak di sini, 5 tahun belajar agama, sampai 6 bulan pan mulang sing 6 tahun. Nah, priben. Akhirnya sida ya. Akhirnya saya dengar pindah di Jomblang sana ya. Ya, di sana. Lah ya 6 bulan jadi dai coba. Kan hebat sekali guru ini berarti hebat. Bocah ya hebat. Bisa nerangno hati sampai detail. Tapi apa? 6 bulan itu ternyata hanya menghafal 3 hadis. Quran paling-paling 3 ayat, 4 ayat. Diapalakan ayatnya, terjemahan diapalakan seperti itu. Sampai bisa nerangno semua penjelasan dijelaskan. 6 bulan 4 ayat, 3 hadis ya cerdas sapa bae ya. Tapi ngerti tuntut hadis liyane plongo-plongo ora bisa. Makanya kalau ada orang seperti itu, jangan pirang-pirang ambil hadis yang lain. Plongo-plongo ora bakal terangna, ora bakal. Apalagi dituntut masalah nafsu sorobnya lah. Pura-pura nafsu sorob, maca Quran bae bakal blekok. Wis terangna dadi kiai. Nah iya, Qur'ane baru bisa maca. Dadi kiai ini. Kan merusak tatanan itu ya. Ini. Ini. Jadi ada bid'ah mandubah ya di sini. Kayak pondok pesantren ada apa? Ada keterikatan dengan contoh ketika Rasulullah ada di Madinah ya. Ketika Rasulullah di Madinah ini kan Rasulullah ada di sisi pengimaman ya, ada kamar di situ untuk Rasulullah. Nah di lingkungan Masjid Nabawi itu ada tenda-tenda yang dibangun oleh kelompok muhajirin, namanya Ashabus Suffah itu kan tenda-tenda keliling di masjid itu. Nah, sehingga untuk mempermudah ketika Rasulullah keluar ke masjid itu, semua akan tahu langsung brutu gitu loh. Seperti itu. Itu kan dari contoh itu Ashabus Suffah ini kan sama dengan pesantren. Ya.
Ada kiai lalu bikin tempat-tempat untuk santri, kan seperti itu. Ashabus Suffah. Jadi jangan dikatakan tidak benar pesantren. Justru ini niru Rasulullah seperti itu pesantren ini. Nah, di sini termasuk pesantren di sini ahdasir rutub ya rub ya ahdasir rut ya rubti ya wal madaris. Nah, ini bid'ah tapi yang mandubah di sini. Mandubah malah dapat pahala ya. Wa kullu ihsanil lan saben-saben perkara kang gawe bagus lam yuhad kang ora den wurwi ora dilakukan fil asri ing dalem kurun waktu al awali kang pertama. Semua kebaikan-kebaikan yang tidak dicontohkan pada masa dahulu itu termasuk bid'ah tapi mandubah. Wa makruhatan iku ana bid'ah makruhah. Ana bid'ah dilakukan tapi sekedar makruh hukumnya. Makruh itu berarti kebalikan dari mandubah tadi. Kalau mandubah itu dilakukan dapat pahala, ditinggal itu tidak apa-apa. Kalau makruhah ditinggal dapat pahala, dilakukan nggak apa-apa, kan begitu. Itu makruhah dan mandubah atau sunnah. Ini ada bid'ah juga makruhah. Artinya apa? Dilakukan orang apa-apa. Tapi nek aja ya apik gitu loh. Oleh ganjaran. Contohnya apa? Kaza safatil masajidi kayak ini menghias masjid. Masjid dihias ya, yang sedemikian rupa tulisan sampai pirang-pirang ini seperti itu. Ini sesuatu yang hukum asal menurut ini adalah makruh. Ya. Wa tazwikil masahifi lan mais-maisi Al-Quran, Quran dibikin sampulnya mungkin ada lapisan apanya seperti itu ya. Agar menarik barangkali ya. Ini bid'ah makruh. Artinya apa? Dilakoni orang apa-apa. Tapi ini ditinggalkan apik oleh ganjaran seperti itu. Ya. Cuman kadang-kadang kita juga melihat dari sisi manfaat atau tidaknya sesuatu amalan ya. Pengaruhnya bagaimana. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang mungkin haram barangkali, apalagi sekedar makruh apalagi. Lalu ketika dijalankan ada dampak positif untuk kemajuan Islam misalnya, justru jadi sunnah kan begitu, jadi bagus. Nah, ini. Ya kayak contoh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak sependapat dengan ulama yang membolehkan tambuhan gendang yang kiri kanannya itu tertutup seperti beduk ini tertutup. Itu ya Hasyim tidak sependapat. Kalau mau bikin beduk, bikin drum band silahkan, tapi yang satunya berlubang, satunya tertutup berlubang. Jangan semuanya tertutup itu loh. Itu ya Hasyim Asy'ari. Tapi ketika kemudian terjadi kebangkitan Nahdlatul Ulama pada masa 65, 66 juga ikut menyerang kelompok-kelompok PKI dan selanjutnya. Ini banyak gerak-gerakan dari para pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama yang yang ikut andil berjuang ya, meramaikan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dengan melalui mengadakan kegiatan-kegiatan ya, baris berbaris, kemudian acara-acara hari-hari besar Islam 17-an ini ikut memeriahkan. Dan
agar lebih semarak, lalu banyak dari kelompok-kelompok Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU yang ketika berbaris itu ikut mengadakan grup drum band, marching band, ya, grup drum band yang ternyata drum bandnya itu dibuat dari kiri kanannya ada tertutup semua drum bandnya, ya. Ada yang tidak, ada yang tertutup. Nah, ini. Sehingga ketika kemudian beliau itu dimintai pendapat, nanti kok pripun? Bocah nom-nom pada niki napa drum band saniki pripun? Beliau hanya tidak komentar dan tidak melarang, gitu loh. Karena apa? Ada unsur syiarnya di sini. Ya. Walaupun ada dikatakan tidak pas, tapi ada apa? Ada unsur syiar yang lebih bagus daripada hanya sekedar tidak membolehkan masalah drum band. Ya. Sehingga diperbolehkan. Karena apa? Syiarnya lebih bagus, lebih semarak, ya, lebih menarik perhatian orang untuk ikut pada jamiah kita, kan begitu. Ya. Dari Islam NU itu moderat, ya, nggak saklek. Itu apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Ngerti ini kullu bid'atin dolalah, ngerti ini kemedah, ngerti ini. Ya. Ya, termasuk itu yang tadi 6 bulan itu, 6 bulan belajar, wedok ngerti ini. Ya. Innal kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, wedok ngerti ini. Ya. Orang tahu belajar hadis liyane beli ngerti bro. Ini. Sehingga yang dikatakan setiap selama ya kullu bid'atin dolalah itu dong. Sini ya. Ngerti nain hadis liya ya plongo-plongo beli bisa jawab. Wa mubahatan lan nomor 5 ne iku ana bid'ah kang mubahah. Bid'ah yang perilaku orang yang dilakukan tidak ada contoh pada masa Rasulullah, tapi dilakukan di masa sekarang misalnya. Tapi mubah, sekedar mubah, ya. Dilakukan, tidak ada unsur pahala, kemudian ditinggalkan juga tidak ada unsur dosa, ya. Hanya saja kalau misalnya perkara yang mubah kita niati yang bagus, ya jadi bagus, jadi punya pahala. Tergantung niat kita. Ya. Contohnya apa? Kal musofahati kayat ini salaman akibat sholati subhi ing dalam ngiringi sholat subuh wal asri lan sholat asar. Dulu itu sering di sini kalau habis sholat subuh gitu salaman, ya. Sampai sekarang di Putri masih ya, salaman. Nah, kenapa kemudian kok tidak diteruskan? Kalau saya akeh santri ini, ya. Dulu waktu masih kecil apa masih sedikit bisa dijalankan seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad mubeng gitu. Tapi pada mati akeh lah enteng gak salaman tok waktu, ya. Itu setengah jam sampai berangkat. Kalah satu akeh. Ya. Sehingga sekarang yang ada ya salaman dewek-dewek. Assalamualaikum, salaman seperti itu. Ya. Nah itu bid'ah. Tapi mubahah, ya. Artinya dilakoni ya ora apa-apa. Orang salaman ya ora apa-apa. Arwah salatan kowe Kanjeng Nabi ora ne contoh salaman bar salat, bisa salaman. Ditakoni maning wonge, endi dalil sing ngomong salaman ora oleh bar salat, endi dalile? Gitu. Ya. Mana? Ada enggak dalil yang salaman bar salat dilarang? Ana beli. Laka ya wis ora usah. Repot-repot muni ora oleh, ya. Jadi selagi tidak ada dalil yang melarang, kita boleh melakukan itu, kan gitu. Ya. Ini. Kayak yang pernah saya contohkan witir, ya. Witir sarokaat tok jare bid'ah. Rasulullah nggak pernah mencontohkan sarokaat, gitu. Witir ya kudune paling ora telu, 11 seperti itu. Kok dewekan sarokaat katanya. Ditakoni, lanti dalile. Witir sarokaat ora oleh mana dalilnya? Enggak ada. Yang ada sholat witir, witir itu ganjil, satu ya ganjil, kan begitu. Ya.
Jadi jadilah yang orang yang cerdas gitu loh. Jangan saklek dengan kalimat ya. Meniwitir artinya apa? Witir berarti ya sawelas, sanga, pitu, lima, telu, siji kan begitu. Jadi satu pun witir. Nah ini. Jadi jangan mengatakan witir bid'ah karena satu rakaat. Nah ini. Karena nggak cerdas soalnya. Wa tawassu'ilan gawe kejembaran fil makali ing dalem panganan wal masyrobi lan minuman wal malbasi lan pakaian wa ghairi dzalika lan liyane kono-kono kabeh. Iya. Mangan sing enak misalnya ya, mangan sing enak lah. Apalagi musim Covid saiki 19 ya. Covid-19 ini lugu-lugune sing paling ampuh obatnya ya anggar enggak terserang itu mangan enak. Mangan enak ya, mangan enak sing sedep ya wis. Begitu. Wis lagi kena Covid, mangan ora enak pisan ya. Ya tambah lemes ya, tambah sengsara. Nah ini. Oleh orang yang positif itu kan dianjurkan untuk apa? Tidak stres. Terima apa adanya ya. Tawakal pada Gusti Allah. Sembuh. Tapi kalau kemudian cemas ya. Kena Covid positif cemas, aduh pikir mikir seperti itu, sedih. Penyakit menjadi-jadi. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Jadi matinya tidak karena Covid, karena cemasnya itu matinya ya. Tidak karena Covid-nya. Ini banyak dicontohkan orang yang kena positif COVID-19 ternyata dia itu tabah, tawakal ya. Malah dibuat seneng, makan enak ya, mari. Gitu. Ini. Wal malbas termasuk ini jadi membuat kelonggaran dalam berpakaian misalnya ya. Pakaian. Mungkin juga mengenakan pakaian yang bagus ya. Karena pakaian juga kadang berpengaruh ya terhadap eksistensi seseorang. Nah, iya. Kamu melihat orang berjalan ya pakaiannya lusuh. Bajine wis ireng ngoten abang-abang ya garangan misalnya ya. Mlaku klambine madan cingkrang pating blidut ngono ya. Sarunge ya pating blidut laku. Kowe ndeleng tok nih pakaiane wis melasi kan begitu ya wis. Artinya sudah merendahkan martabat. Tapi kalau dengan pakaian yang bagus ya rapi pakainya jalan itu orang melihat sudah ada nilai lebih di situ. Ya. Makanya Anda sebagai santri jangan kemudian vonis santri kowe lutruk ngono kowe diilang lah kira-kira ya. Santrinya yang ini yang apa? Yang rapi gitu loh. Santri iki lah ora bakal sarung gedung mati pridut jangan seperti itu. Santri sekarang santri milenial beda dengan santri dulu ya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang ya. Aja ngisi-ngisi santri pakainya lusuh, kotor lah, memalukan sekali ya. Termasuk dulu terkenal namanya santri tukang gosip. Jangan dilanjutkan itu ya. Vonis itu agar bisa hilang. Sekarang Anda harus menerapkan tentang peniadaan gosip ya. Jadi aja anggo pakaian sak enak ya, sandal dandang ya. Coba di bukan lah tadi ana tamu mlebu ning kantor ya, metu sandale laka. Kan sing sina ya, ya Allah kuti santri kan begitu. Nah, itu dihilangkan ya. Jadi nama santri cobalah diperbaiki ya. Kebiasaan jelek sekarang udah bukan saatnya, bukan waktunya, bukan masanya ya. Santri gosip bukan masa sekarang ya. Gitu. Salat japit pirang-pirang murah ya. Asa ngisi-ngisina salat japit sampai gosip ning wong kan ya lah ini. Wa idza arafta ma dzukira wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.